Zadul Muslim, Journey to Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani fillah wa akhwati fid din. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullahu ajma'in. Saudaraku, saudariku, dimanapun anda berada, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji kitab Mukhtasar Kitabil Ilmi. Kita masih di bab yang kelima tentang kewajiban mengamalkan ilmu yang kita miliki. Dan kita akan masuk halaman yang ke-28, paragraf yang terakhir. Berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Idzan fawajibu talibil ilmi an yakuna muta'abbidan lillahi ta'ala bima 'allamahu minas syar'i. Maka kewajiban seorang penuntut ilmu adalah hendaknya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada dirinya di dalam syariat Islam. Ini kewajiban seorang muslim. Dia berilmu dan dia mengamalkan ilmunya sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La yazidu wa la yanqus. Enggak boleh dia tambahkan, enggak boleh dia kurangi. Amalkan. Jangan ditambahkan dan jangan dikurang-kurangi. La yaqulu inna hadzal amra alladhi uridu an ata'abbada lillahi bihi amrun taskunu ilaihi nafsi wa yatma'innu ilaihi qalbi wa yansharihu bihi sadri. Enggak boleh seseorang mengatakan tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan ini membuat jiwa merasa tenang, membuat hati merasa tenang, membuat dada terasa lapang. Jadi bukan hanya itu patokannya. Bukan hanya sebatas merasa nyaman, merasa tenteram. Itu bukan standar kebenaran. Hatta law hasala hadza falyazinha bimizani syar'i. Meskipun dia mendapatkan hal-hal di atas ketenangan jiwa atau kelapangan jiwa, tetap dia wajib untuk menimbang amalan yang akan dia kerjakan tersebut dengan timbangan syariat, dengan parameter syar'i. Fa in syahidal kitabu wa sunnatu laha bil qabul fa 'alal 'aini war ra'si. Kalau seandainya memang dipersaksikan amalan tersebut oleh Al-Qur'an dan sunnah, maka wajib kita menerimanya. Dan kita wajib meyakini bahwasannya memang amalan seperti itulah yang akan mendatangkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman. Amalan yang Allah tuntunkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah sumber kebahagiaan yang hakiki. Itulah sumber ketenangan jiwa-jiwa kita. Itulah sumber kelapangan jiwa-jiwa kita. Wa illa fa innahu qad yuzayyanu lahu su'u amalihi. Kalau seandainya hanya sebatas ketenangan batin, enggak ada dalil dari Al-Quran dan sunnah, maka bisa jadi itu merupakan perangkap syaitan. Bisa jadi itu merupakan talbis, iblis yang berusaha untuk membuat hati seseorang tenang dengan cara membuat perkara-perkara baru yang tidak dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat yang ke-8. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana
Fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya? Perhatikan, perbuatan buruk tapi dihiasi oleh syaitan sehingga terasa indah bagi dirinya. Lalu dia menganggap baik perbuatannya tersebut, padahal nilainya buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka saudaraku, saudariku yang Allah muliakan, pastikan bahwasannya ketenangan hati kita, ketenangan batin kita bersumber dari petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, jangan hanya bersandar kepada ketenangan batin, karena bisa jadi ketenangan tersebut adalah sebuah fata morgana, sebuah kamuflase yang dijadikan iblis atau syaitan untuk menjebak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terjatuh ke dalam perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dia menganggapnya sebagai sebuah kebaikan. Tolak ukur kebaikan jelas di dalam agama kita, yakni qala Allah wa qala rasuluhu. Tolak ukur kebaikan, tolak ukur ibadah dan amalan seorang muslim adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari makar dan tipu daya syaitan yang berusaha menghiasi perbuatan buruk seorang hamba yang tidak dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya dengan seolah-olah sebagai sebuah kebaikan. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.